Halo, perkenalkan nama saya Lorenza Priska Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Bullying adalah perbuatan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang-ulang. Bullying dapat dilakukan dengan kata-kata perbuatan atau sikap yang membuat orang lain merasa sedih, takut, malu, dan tidak nyaman. Di sekolah dasar, bullying sering terjadi karena anak lain dan belum mampu mengendalikan emosi dengan baik. Yang kedua, ciri-ciri tindakan bullying. Suatu perbuatan dapat disebut bullying jika dilakukan dengan sengaja, dilakukan berulang kali, membuat korban merasa takut, sedih, atau tertekan. 4. Ada ketidakseimbangan kekuatan atau lebih kuat, lebih banyak teman, atau lebih berani. 3. Jenis-jenis bullying. 1. Bullying fisik. Bullying yang dilakukan dengan menyakiti tubuh teman. Contoh, memukul, menendang, mendorong, mencubit, merusak barang milik teman. 2. Bullying verbal. Bullying yang dilakukan dengan kata-kata. Contoh, mengejek, menghina, memanggil dengan julukan buruk, mengancam, menertawakan kekurangan teman. 3. Bullying sosial. Bullying yang dilakukan dengan cara mengusirkan teman. Contoh, tidak mengajak bermain, mengasuh teman lain untuk menjauhi seseorang, menyebarkan gosip, mengabaikan keberadaan teman. Bullying beberapa penyebab terjadinya bullying di sekolah dasar antara lain kurangnya rasa empati dan kepedulian, ingin dianggap paling kuat atau hebat, meniru perilaku yang salah dari lingkungan, tidak mampu mengontrol emosi, kurangnya pengawasan dari orang dewasa. Bagian E. Dampak bullying bagi korban. Bullying dapat memberikan dampak buruk seperti merasa sedih dan takut, tidak percaya diri, tidak semangat belajar, presentasi belajar menurun, tidak ingin masuk sekolah, mengalami trauma dalam angka panjang. F. Dampak bullying bagi pelaku. Pelaku bullying juga akan mengalami dampak negatif, antara lain dijauhi oleh teman, mendapatkan hukuman dari sekolah, sulit membangun pertemanan yang baik, terbiasa melakukan kekerasan. Cara mencegah bullying di sekolah dasar. Upaya pencegahan bullying dapat dilakukan dengan 1. Mengerjakan sikap saling menghargai. 2. Membiasakan perkataan sopan dan ramah. 3. Menampakkan rasa empati sejak dini. 4. Menghargai perbedaan antara teman. 5. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Sikap yang harus dilakukan jika melihat bullying: tidak ikut mengejek, menolong korban dengan cara aman, menegur pelaku secara sopan, melaporkan kejadian kepada guru. Sikap yang harus dilakukan jika mengalami bullying. Jika mengalami bullying, siswa dapat tetap tenang dan tidak membahas, berkata tegas, berhenti, itu tidak baik, menjauh dari perilaku, menceritakan kepada orang tua, guru, atau wali kelas. Peran guru dalam sekolah: memberikan contoh perilaku yang baik, membuat aturan tegas tentang anti-bullying, memberikan bimbingan dan nasihat kepada siswa, menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Peran teman sebaya: menjadi teman yang baik, saling menolong, dan mengingatkan kita membeda-bedakan teman, mengajak bermain teman yang sering sendirian. Kesimpulan dari materi bullying: merupakan perbuatan yang tidak baik dan dapat memberikan dampak buruk bagian korban maupun perilaku. Oleh karena itu, bullying harus dicegah sejak dini, terutama di sekolah dasar, dengan saling sikap menghormati, menyayangi, dan peduli terhadap sesama. Lingkungan sekolah akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Terima kasih.